Puro Pakualaman bersama saya Andita, saya Kristi, Saya Vega, dan hari ini kita mau sowan ke Gusti Putri Pakualam untuk membahas lebih lanjut pembuatan buku Kamala Nusantara yang kedua dengan judul Jogja Solo Riwayat Mukini. Yuk berbincang lebih banyak dengan menemui Ibu Ketua kita, Delia Murni Hartini. Monggo! Hai sahabat Kamala, kita sekarang sudah bersama dengan Ketua Kamala Nusantara Ibu Delia Murni Hartini. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Delia, hari ini kita sowan ke Puro Pakualaman ini agendanya apa aja sih? Agendanya sowan ke Gusti Putri hari ini adalah kita ingin tahu lebih lanjut pemahaman tentang apa dan bagaimana batik Jogja dan Solo, serta busananya kebaya Jogja Solo itu seperti apa sih? Soalnya apa? Biar kita itu tahu, nggak rancu kalau mau saya pakai busana Jogja atau saya pakai busana Solo. Biar kita tahu, jadi kita nggak rancu. Boleh loh mix, tapi asal kita tahu. Jadi ketika ditanya, kita tahu ya pakai busana Jogja, Solo, atau perpaduan. Begitu ya? Iya. Baik, kayaknya udah gak sabar ya kita. Yuk, langsung aja. Betul, langsung saja ya. Sahabat Kamala, langsung saja kita sowan ke Gusti Putri. Monggo. Sugeng Enjang Gusti, Sugeng Enjang. Nun Sewu, ini teman-teman dari Kamala Nusantara sekali lagi dan untuk kesekian kalinya sowan ke Gusti Putri. Pada kali ini kami ingin memperdalam atau mendiskusikan atau tepatnya ngangsu kawruh tentang busana Jogja dan Solo terkait dengan menyusun buku baru kami berjudul Jogja Solo Riwayat Mukini. Gusti, nanti ini ada adik-adik milenial, anggota-anggota dan sikili juga anggota yang lain mewakili sekitar 60 anggota Kamala Nusantara yang nanti akan bertanya dengan masing-masing pertanyaannya, jadi kita santai saja mengalir. Semoga Gusti Putri. Sugeng Enjang, ibu-ibu dan mbak-mbak Kamala yang cantik-cantik cerita. Saya senang sekali kehadirannya di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta ini karena kita memang perlu tahu apa itu batik Jogja dan batik Solo dan juga aksesorisnya. Semoga aja pertanyaan-pertanyaannya bisa saya jawab dengan baik dan benar. Gusti Putri mengawali anggota Kamala Nusantara dan juga menyapa sahabat Kamala di YouTube kami Kamala Nusantara. Untuk milenials, Gusti Putri, hal mendasar apa yang perlu diketahui generasi milenials mengenai busana dan juga jarik antara Jogja dan juga Solo? Matur nuwun Mbak Andit. Memang sekarang ini itu Jogja dan Solo itu ada perbedaan yang mendasar tentang kainnya. Kalau dulu memang kita itu di Kerajaan Mataram, apalagi Mataram Islam itu sama sebetulnya. Tapi karena ada perjanjian-perjanjian yang mendasari batik dan juga kain di Jogja dan Solo itu jadi agak berbeda. Tapi pada dasarnya sama. Batik Jogja dan Solo itu perbedaannya itu ada di warnanya. Di maknanya Gusti? Warnanya kalau batik Solo itu cenderung coklat muda, tapi kalau di Jogja itu putih dan coklat tua. Juga corak-coraknya. Ada sebagian batik Jogja dan batik Solo itu berbeda, padahal namanya sama. Ya. Misalnya batik Sido Mukti, Sido Luhur, itu kalau di Jogja itu sebagai semenan. Tapi kalau di Solo itu sebagai
ceplokan ya, ada kotak-kotaknya yang mendasarnya. Jadi tapi pada dasarnya filosofinya sama, hanya coraknya aja yang berbeda. Juga dipakainya juga sama. Kalau Wahyu Tumurun dipakainya itu kalau untuk pengantin itu pada waktu ijab atau midodareni, mereka juga sama. Juga Sidomukti biasanya untuk ijab kita juga sama. Dan juga batik-batik lainnya. Jadi kalau untuk filosofi kita memang sudah sejak zaman dahulu kala memang batik itu sejak abad ke-17 sudah ada di Jawa ini. Makanya kita memang harus selalu tahu memakai batik itu yang benar dan benar. Maksudnya kalau untuk laki-laki ya, kalau kita udah pakai batik Yogyakarta, atasnya juga harus surjan, belangkonnya atau udengnya juga harus Jogja yang ada mondolannya. Kalau kita pakai kain Solo, kita pakainya kalau yang cowok itu harus pakai beskap. Terus udengnya juga yang udeng Solo. Jadi memang harus jangan rancu. Kalau kita pakai batiknya Solo tapi atasnya udengnya itu Jogja gitu-gitu, itu yang membuat rancu. Makanya kalau untuk kebayanya itu hampir sama sih. Tapi biasanya kalau Jogja itu tidak ada kutu barunya. Tapi kalau Solo itu ada. Yeah. Tapi kalau untuk milenial sekarang itu saya rasa bisa memakai apa saja. Seperti Mbak Adi itu pakai lengan pendek, itu tuh is okay saja. Asal kebaya. Jadi kita pengennya kita mengenalkan mereka kain atau kebayanya itu dengan jiwa mereka. Asal mereka senang, asal mereka kenal, maka mereka akan sayang sama batik dan sama kebaya. Wah, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan. Sahabat Kamala, keren sekali ya bagaimana Gusti Putri ini menginformasikan untuk sahabat Kamala supaya cinta dulu agar kita bangga. Sepertinya teman-teman kita masih ingin bertanya lagi Gusti Putri. Monggo silahkan yang ingin bertanya berikutnya. Gusti Putri, saya Vega. Nuwun sewu, saya mau bertanya, kalau untuk pemakaian batik atau kainnya dari Jogja dan Solo itu apa ada perbedaannya, Gusti Putri? Oke, saya coba masker ya. Memang untuk kain yang untuk yang klasik Jogja dan Solo itu berbeda. Untuk berbedanya itu kalau Jogja itu seretannya yang putih itu harus keluar, harus ada seperti yang dipakai Mbak Vika itu Jogja. Kalau Solo itu malah harus tidak kelihatan, tidak boleh kelihatan. Jadi harus di dalam ya, Gusti Putri ya? Harus di dalam, nirunya itu harus ke dalam. Ya itu perbedaan yang pokok untuk batik Jogja dan Solo. Dan juga kalau untuk parang itu kalau Solo semua dari kanan ke kirinya itu turun, tangan kiri turun, semuanya seperti ini. Tapi kalau Jogja, kalau yang kakung itu seperti dari kanan ke kiri, tapi kalau putri itu dari kiri ke kanan. Itu khusus parang kita berbeda. Memang memang dulu itu setelah perjanjian Giyanti, terus ada perjanjian yang untuk pakaian-pakaian Jogja dan Solo itu memang dibedakan. Luar biasa sekali ya. Wah, jadi sahabat Kamala makin tahu ya Mbak Vega ya bagaimana sih perbedaan dasar kain ketika pakai ditanya ya. Kain mana nih? Ini keluar berbeda lagi jadinya. Betul. Makin nggak sabar ya. Ya itulah perbedaan kecil yang harus kita tahu. Oh Kristi, perkenalkan saya Kristi. Saya mau bertanya, untuk pemakaian sanggul antara Jogja dan Solo secara pas dan tepat yang seperti apa, Kristi? Kalau untuk sanggul sebetulnya hampir sama, tapi ada bedanya.
karena kalau yang sanggul itu kan moderat ya, semua sama. Tapi kalau yang untuk ukel itu yang berbeda, karena ukel Jogja dan ukel Solo itu bentuknya berbeda ukelnya. Dan juga kalau untuk Jogja itu harus pakai lumsen. Ya, harus pakai lumsen. Ya. Dengan ukel Jogja. Oh iya. Jadi ukel Jogja pakai lumsen, tapi kalau ukel Solo tidak pakai lumsen. Oke. Tapi kalau untuk sanggul biasa itu nggak pakai semuanya. Jadi kita memang ada yang sanggul biasa, tapi ada juga ukel yang klasik untuk Jogja dan Solo yang berbeda. Oke. Matur nuwun. Karena memang saya nggak punya sanggulnya ya, jadi nanti kalau ada sanggulnya perbedaannya. Gusti Putri menyambung sedikit. Kalau saya kan suka pakai poni nih, angsa boten. Boten. Oh boten angsa, sahabat kamar. Iya. Jadi kalau hari ini boleh, tetapi kalau menggunakan busana Jawa dan juga Solo boten paling dengan poni. Boten. Kalau yang klasikal itu tidak boleh pakai poni. Nah, ini berarti poninya harus diangkat nih. Mbak Vega, Mbak Kristi. Kemudian kalau menarik tadi sanggul, saya sering melihat ada yang menggunakan bunga. Gusti Putri, apakah ada maknanya tersendiri untuk aksesoris bunga di kanan kiri atau seperti apa? Ya, ada maknanya. Jadi biasanya kalau bunga, apalagi melati, ya, itu hanya boleh dikenakan kalau sudah menikah. Tapi kalau untuk bunga mawar yang di sini itu saya rasa kalau untuk Jogja dan Solo itu sebetulnya tidak ada. Kalau yang untuk di depan itu hanya untuk kita kaum milenial untuk biar cantik aja. Itu disah-sah aja sih, sah-sah aja. Tapi yang pasti itu kalau bunga itu ada 3 di belakang. Wah, sahabat Kamala, ternyata nggak boleh pakai poni nih saya. Tapi menarik. Nah, nggak boleh nanti. Tapi Gusti Putri, menariknya poni ini memang tidak boleh dikenakan di semua acara gitu, atau memang hanya acara-acara tertentu seperti upacara adat, Gusti Putri. Ya, Mbak. Yang untuk tidak boleh pakai poni itu hanya untuk upacara adat. Oh, aman. Ya, aman. Kalau untuk kita di kegiatan-kegiatan yang milenial itu boleh saja pakai poni ataupun pakai apapun yang aksesoris yang disukai itu boleh saja, karena memang kita mengenakan dengan kepribadian masing-masing. Wah, matur nuwun. Berarti poni aman ketika nggak dijepit ya. Tapi ketika ini dalam acara santai, kemudian bertemu dengan sahabat-sahabat, yang penting cinta kasihnya dapat ya. Baiklah, kita melanjutkan ke berikutnya. Ya, ingin bertanya, kami mewakili Kamala, anggota Kamala Nusantara yang lainnya, apakah ada motif khusus dari batik, motif khusus dari Puro Pakualaman Gusti Putri? Matur sembah nuwun Gusti. Oke. Gimana saya jawabnya? Memang tadinya itu tidak ada, Mbak. Tadinya tidak ada, jadi memang motif Pakualaman itu mempunyai dinamika yang banyaknya, karena dari PA1 sampai PA6 itu kita memakai Jogja, batik Jogja. Tapi pada waktu PA7 dan PA8 itu kita memakai batik Solo. Ya, karena memang PA7 itu menikah sama putri dalem PB Sedoso, ya Pakubuwono kaping Sedoso. Nah itu mereka merubah pakaian dari Jogja ke Solo, karena ya pernikahan antara Pakualam ke-7 sama putrinya Pakubuwono ke-10. Jadi kita merubah semua pakaian. Jadi nggak hanya kainnya, tapi juga
kebayaknya semuanya kita memakai Solo. Nggih. Nah, sekarang pada waktu PA Paku Alam 9 kita kembali lagi ke Jogja. Nggih. Nah, untuk batik Pakualaman itu sayalah yang mengembangkan batik khusus Pakualaman karena saya mempunyai niat yang bagaimana ya caranya bahwa ada batik Pakualaman karena kan kalau ditanya batik Pakualaman itu seperti apa ya, nah, itu menggelitik saya untuk menciptakan motif-motif Pakualaman sendiri karena saya tidak tahu dulu itu batik-batik Pakualaman yang dipakai para leluhur yang saya itu apakah motif Pakualaman sendiri ataukah bukan. Nah, daripada saya bingung, saya menciptakan sendiri motif-motif batik Pakualaman tapi yang klasik dan saya menciptakannya itu dari gambar-gambar atau iluminasi yang ada di naskah-naskah kuno yang ada di Pakualaman. Matur sembah nuwun Gusti, sangat jelas sekali kami. Nggih, matur nuwun. Seduk siang Gusti, kepareng nyuwun pirsa menyambung pertanyaan Ibu Tari membahas mengenai motif. Apakah ada perbedaan motif yang digunakan oleh adik-adik millennials maupun motif yang hanya boleh digunakan untuk orang dewasa? Oke. Pada dasarnya nggak ada. Pada dasarnya nggak ada perbedaan untuk orang dewasa atau untuk milenial, tidak ada, Pak. Karena memang batik itu tidak diciptakan untuk hanya dipakai untuk orang tua atau untuk anak-anak. Ya, saya rasa mereka sendiri yang memilih motif-motif yang sesuai dengan yang diinginkan. ya, yang diinginkan. Matur nuwun sangat. Saya ingin bertanya, kalau di keraton itu kan kalau kita datang di acara keraton itu kan ada larangan untuk memakai kain parang gitu ya. Nah, apakah itu juga berlaku di puro? Jadi kalau kita datang ke acara di puro itu apa ada motif yang kita tidak boleh pakai? Matur nuwun. Kalau untuk di Pura Pakualaman sendiri tidak ada larangan. Memang kenapa tidak ada larangan? Karena Kanjeng Gusti itu tidak spesifik memakai pakaian atau kain yang tertentu. Beda dengan Ngarso Dalem, Hamengkubuwana ke-10 ya, beliau selalu memakai parang barong. Nah, memang kita itu larangannya itu bukan larangan hukum tapi larangan adat ya. Sebaiknya kita tidak memakai parang barong di keraton karena beliaunya memakai. Kita sebagai rakyat, sebagai Sentono Dalem itu sebaiknya tidak memakai apa yang dipakai oleh rajanya. Itu larangan adat sebetulnya. Seperti dulu Hamengkubuwana ke-7 yang sukanya kawung. Jadi banyak yang tidak boleh pakai kawung karena beliaunya suka pakai kawung, jadi tidak boleh sama dengan rajanya. Tapi kalau parangnya agak kecil-kecil, parang gendreh, apalagi parang yang udah rilis itu boleh-boleh saja. Dan itu bukan larangan secara hukum sih, jadi larangan adat ya. Sebaiknya tidak memakai. Dalam sewu Gusti Putri. Saya pengen tahu perbedaannya kalau misal upacara kan biasanya kita semua kumpul di keraton, tapi kalau acara ya kan pasti ada acara sendiri-sendiri kalau upacara adat. Nah, saya ingin tahu perbedaannya kalau upacara di Pakualam ini apa ada perbedaan mendasar, misal kain atau rambut, aksesoris. Kan kalau di Keraton Yogyakarta kan ada perbedaannya, kalau Kanjeng Ratu boleh pakai bros, kalung gitu. Apa kalau di sini apa ada sampai perbedaan-perbedaannya gitu?
Kalau untuk perbedaan antara keraton dan Pura Pakualaman itu nggak ada, Mbak. Tapi juga aksesoris kita itu bebas malahan. Jadi saya rasa Pura Pakualaman tidak seperti keraton yang aksesoris pun diatur ya. Kalau kita tidak, jadi boleh memakai apa saja. Karena memang dari dulu kita udah modern. Jadi Kanjeng Gusti Kaping 8 itu juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu harus pakai apa. Ya, saya tahu kalau di keraton, karena saya juga kadang-kadang sowan di keraton ya. Kalau saya harus pakai seretan gitu, kalau yang lainnya harus pakai wiron, terus nggak boleh pakai bros. Aksesoris rambutnya pun nggak boleh pakai aksesoris kalau yang untuk abdi dalam atau gimana. Nggak kalau di Puro. Tidak sedetil di keraton kalau untuk aksesorisnya. Baik, Gusti Putri dan juga sahabat Kamala, menyambung sedikit. Kalau saya Gusti Putri dan juga sahabat Kamala Nusantara, apakah perlu sebagai generasi milenials mengetahui apa sih jariknya motif yang dipakai? Misalnya saya ditanya ini, Andita pakai apa? Aduh, kayaknya cuma parang ini. Nah, tetapi perlukah kita yang mengenakan tahu mana sih yang Jogja, mana yang Solo dan juga motifnya? Monggo Gusti. Saya rasa itu perlu sekali. Jadi kita harus perlu tahu pakai kain apa yang dipakai, karena setiap kain itu punya filosofi yang begitu indahnya. Jadi apapun batiknya, kalau untuk batik Yogyakarta itu pasti ada filosofi atau makna yang terkandung di dalam batiknya. Itulah yang menjadikan batik Jogja itu mempunyai aura yang beda dengan batik-batik lainnya. Ya. Jadi kita sebaiknya tahu apa kain batik yang kita pakai. Baik, berarti Gusti Putri dan juga sahabat Kamala tidak sekedar mengenakan saja, tapi tahu memaknai, sehingga unggah-ungguhnya pun juga tertata dengan rapi, begitu nggih? Iya, Nah, sahabat Kamala, ini rasanya seru sekali perbincangan kita bersama dengan Gusti Putri. Mbak Vega, Mbak Kristi, rasanya nggak sabar ya untuk kita langsung mengenakan secara betul praktiknya seperti apa. Kemudian untuk sahabat Kamala, ada pesan-pesan apakah ini dari Gusti Putri untuk sahabat Kamala generasi milenial untuk bisa terus mencintai batik Solo dan juga batik Jogja? Monggo Gusti Putri. Saya rasa kita sebagai orang Yogyakarta dan juga orang Surakarta harus mencintai busana kita. Kalau tidak kita mencintai, siapa lagi? Dan saya pengennya kita tahu apa motif-motif yang terkandung di dalamnya, filosofi baju apa yang kita pakai, karena itu adalah doa kita juga. Jadi monggolah kita mengenakan kain-kain tradisional kita. Baik sahabat Kamala, perlu diingat lagi bahwa di tahun 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda. Selain itu, Kota Yogyakarta tahun 2016 ditetapkan sebagai Kota Batik Dunia. Nah, sahabat Kamala, kita bisa merangkum ya dari perbincangan kita tadi, ada 3 hal yang perlu sahabat Kamala ketahui. Yang pertama adalah ngerti, kedua roso, ketiga ngelakoni. Kita ambil ngerti. Ngerti adalah hal mendasar, baik busana Jawa, baik busana Jogja dan juga busana Solo. Perbedaannya seperti apa sih? Roso, rasa cinta kita. Kita harus cinta dulu dengan busana yang kita kenakan, dengan sanggul yang kita kenakan dan juga jarik yang kita kenakan. 3, ngelakoni, mau. Kalau generasi milenial tidak mau, itu siapa yang melakukannya? Nantikan buku kedua dari Kamala Nusantara dengan judul Jogja Solo 5000 kini. Sampai jumpa.